Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 1 dengan temanya etika dan risiko pemanfaatan kecerdasan artifisial di sektor budaya dan pariwisata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahri Nuramdani dari F4803 dengan NIM 1030124000214. nah, selanjutnya adalah perkenalkan nama saya Yafi Alifuddin Pranaja dengan NIM 103012400222. Perkenalkan nama saya Muhammad Faras Mumtaz dengan NIM 103012400197. Perkenalkan nama saya Lutfi Gani Muhammad, NIM saya 103012400185 dari kelas IF 4803. Perkenalkan, nama saya Jessica Nesalvara, NIM saya 1030 12 400 211. Saya Citra Wandardia Permaiswari dengan NIM 103012480043. Oke, lanjut di sini mulai ke bab 1 itu pendahuluan akan dibacakan oleh Jessica. Oke, judulnya itu analisis etika dan risiko pemanfaatan kecerdasan dan artifisial di sektor budaya dan pariwisata. Pendahuluan yaitu latar belakang perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI membawa dampak besar dalam sektor budaya dan pariwisata seperti pelestarian warisan budaya, peningkatan pengalaman wisata, dan proses basis data. AI digunakan dalam berbagai aspek, mulai dari pengenalan gambar, chatbot wisata, hingga sistem rekomendasi. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan tantangan etis seperti komersialisasi budaya tanpa izin komunitas lokal, penyebaran informasi keliru, dan pelanggaran privasi data wisatawan. Ketergantungan pada teknologi juga berpotensi menciptakan kesenjangan antara daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penerapan AI secara etis dalam pariwisata dan budaya dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, sosial, dan nilai budaya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, risiko bias algoritma dalam promosi pariwisata. Yang kedua, pengambilan data budaya tanpa izin komunitas lokal. Tiga, komersialisasi budaya yang mengikis nilai autentik. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama yaitu penelitian ini mengkaji peran AI dalam pelestarian budaya dan promosi pariwisata digital. Yang kedua, penelitian ini mengkaji isu etis AI di budaya dan pariwisata seperti bias dan penyalahgunaan data. Yang ketiga, menelusuri dampak AI terhadap keaslian budaya lokal dan perubahan makna warisan budaya. Yang keempat, merumuskan prinsip dan rekomendasi agar penerapan AI di budaya dan pariwisata bersifat etis, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup, yaitu penelitian ini membahas pemanfaatan AI dalam pelestarian budaya, promosi wisata, dan personalisasi layanan. Fokus juga pada isu etis seperti bias algoritma, privasi, dan pengambilan data tanpa izin, dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. analisis masalah siapa? Ri, mana ya, Ri? Belum belum unmute, Ri. Potensi pemanfaatan. Selanjutnya ada analisis masalah pada sektor. Tujuan utama dari penerapan AI ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya penurunan atau lonjakan jumlah wisatawan di suatu tempat.
Nah, sehingga pengelola itu dapat melakukan perencanaan yang lebih efektif. Salah satunya adalah mengatasi kunjungan pariwisata yang kurang merata, menyediakan informasi lengkap mengenai destinasi, memberikan saran perjalanan sesuai waktu dan anggaran, lalu mengatasi keterbatasan informasi. Nah, yang selanjutnya adalah risiko implementasi. Yang pertama adalah potensi AI menggantikan peran manusia dalam sektor pariwisata, seperti pemandu wisata, staf hotel, atau agen perjalanan. Nah, hal ini dapat menimbulkan kecemasan sosial dan kehilangan lapangan pekerjaan. Meskipun sebagian besar pelaku industri pariwisata menekankan bahwa AI seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti manusia sepenuhnya. Nah, yang kedua adalah timbulnya kekhawatiran terkait privasi dan keamanan pribadi, terutama jika data dikelola secara jika data tidak dikelola secara transparan dan sesuai regulasi. Nah, dan yang ketiga adalah penggunaan AI dalam aplikasi perjalanan dan sistem rekomendasi dapat mendorong homogenisasi budaya. Nah, sehingga nilai-nilai budaya lokal bisa tergerus atau tergantikan demi memenuhi ekspektasi wisatawan internasional. Nah, hal ini dapat menyebabkan otentitas budaya dan mengancam keberlanjutan cara hidup tradisional masyarakat setempat. Adalah etika penggunaan. Pemanfaatan AI di sektor budaya dan pariwisata itu harus memperhatikan prinsip etika untuk menjaga warisan budaya, termasuk perlindungan warisan, persetujuan dan privasi komunitas lokal, serta transparansi dan akuntabilitas. AI yang digunakan untuk rekonstruksi digital situs budaya harus mengikuti prinsip pelestarian dan regulasi agar tidak terjadi manipulasi atau modifikasi berlebihan tanpa izin. Lalu harus ada persetujuan juga dari komunitas lokal sangat penting dan data budaya harus dijaga keamanannya. Transparansi dalam penggunaan AI juga diperlukan agar jika terjadi kesalahan, mekanisme pertanggungjawabannya jelas. Halo Kak Citra. Untuk ringkasan temuan sektornya, pemanfaatan AI di sektor budaya dan pariwisata meningkatkan pelestarian warisan budaya dan personalisasi layanan dan promosi destinasi. Namun, penerapannya menimbulkan risiko seperti bias algoritma, komersialisasi budaya, pelanggaran privasi, serta potensi cultural appropriation yang dapat melemahkan identitas budaya asli. Selanjutnya untuk rekomendasi umum kebijakan etika AI-nya, agar pemanfaatan AI di sektor budaya dan pariwisata tetap etis, diperlukan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, serta penghormatan terhadap budaya lokal. Pencegahan bias algoritma dan eksploitasi budaya juga penting, didukung regulasi ketat dan persetujuan komunitas. Sistem AI harus mampu menghargai keberagaman budaya dan mencegah diskriminasi. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat memberikan manfaat tanpa merugikan nilai budaya dan privasi wisatawan. Oke, sekian dari Oke, kami. mungkin Tembus dulu ya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian presentasi tugas satu dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perbandingan AI di Indonesia dengan Mesir. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiali Fudin Pranaja dengan NIM 1030 1240 0222. Perkenalkan, saya Fahri Nuramdani dengan NIM 1030124002114. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakas Mumtaz dengan NIM 1030 1240 0197.
Perkenalkan, nama saya Lutfi Gani Muhammad, NIM saya 1030 124 00 185. Perkenalkan, nama saya Jessica Nesa Alvara, NIM saya 1030 12 400 211. Saya Citrawan Nurdia Parmeswari dengan NIM 1030 124 80043. Baik, yang pertama itu perbandingan AI di Indonesia dengan Mesir. Pendahuluan latar belakang yaitu AI menjadi pendorong utama revolusi industri 4.0 dan berdampak luas pada berbagai sektor. Negara-negara termasuk Indonesia dan Mesir telah mengembangkan kebijakan nasional untuk mendorong Straknas KI pada 2020, sementara Mesir juga aktif mengembangkan strategi serupa. Perbandingan kebijakan keduanya penting untuk memahami pengembangan AI dalam konteks negara berkembang. Selanjutnya, tujuan, yaitu yang pertama, mengkaji kebijakan kecerdasan artifisial yang diterapkan di Indonesia dan Mesir. Yang kedua, membandingkan pendekatan fokus serta implementasi kebijakan AI di kedua negara. Tiga, mengidentifikasi kekuatan kelemahan AI Indonesia dalam konteks perbandingan dengan Mesir. Yang keempat, memberi rekomendasi untuk mengembangkan kebijakan AI Indonesia berdasarkan praktik baik dari Indonesia. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Analisis ini membandingkan kebijakan kecerdasan artifisial Indonesia dan Mesir berdasarkan yaitu pertama, visi nasional, yang kedua, strategis implementasi dan institusi pergerakan, yang ketiga, sektor prioritas, yang keempat, kerjasama internasional, yang kelima, isu etika, privasi, dan keamanan data, yang keenam, dampaknya terhadap transformasi digital. Selanjutnya, di bab 2, kerangka perbandingan. Yang pertama, kelembagaan. Di Indonesia, terdapat Stranas KA 2045, di koordinasi BRIN dan Korika. Top down, yaitu masih tahap awal. Di Mesir, NCIA sejak 2019, multisektor bagian dari transformasi digital. Yang kedua yaitu etika AI. Di Indonesia, pedoman sukarela yaitu dalam kurung SE Kominfo 2023. Nilai adil, transparan, dan aman. Mesir, Piagam AI, nilai yaitu HAM, adil, non-diskriminatif, dan wajib dalam pengembangan. Yang ketiga, keterlibatan industri dan masyarakat. Di Indonesia, startup mulai adopsi, partisipasi publik rendah. Di Mesir, swasta aktif, ada insentif, perlibatan pemuda, dan kampanye digital. Yang keempat, sektor prioritas. Di Indonesia, yaitu pendidikan, kesehatan, pangan, mobilitas, birokrasi. Di Mesir, kesehatan, pendidikan, pertanian, transportasi, dan energi. Oke, selanjutnya ada bab 3 yaitu ada profil ringkasan kebijakan AI. Yang pertama ada strategi nasional AI. Jadi industri perusahaan Mesir sedang mengalami transformasi teknologi yang didorong oleh kemajuan dalam kecerdasan buatan yaitu AI. Jadi Mesir telah menargetkan menjadi pusat AI di Timur Tengah dan Afrika dengan kontribusi sektor TIKA sebesar 7,1% dari PDB dan 30.000 talenta AI pada 2030. Nah, fokus strategi dibagi dalam 6 pilar utama. Yang pertama yaitu ada tata kelola. Tata kelola adalah membangun kerja regulasi dan kebijakan untuk mendukung penanganan dan penempatan AI. Yang kedua ada infrastruktur, yaitu meningkatkan infrastruktur digital untuk mendukung kebutuhan AI. Yang ketiga ada teknologi, yaitu sebagai
bahan mendorong penelitian dan pengembangan teknologi AI lokal. Dan keempat ada data, yaitu mengembangkan kebijakan pengelolaan data yang mendukung inovasi AI. Yang kelima ada ekosistem, yaitu membangun ekosistem yang mendukung kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademik. Yang terakhir yaitu ada talenta, yaitu membangun sumber daya manusia dengan keterampilan AI melalui pendidikan. Selanjutnya ada institusi terkait. Jadi ada beberapa institusi utama yang terikat dalam pengembangan kebijakan AI di Mesir. Jadi yang pertama tuh Mesir melibatkan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, yaitu MCIT. Terus selanjutnya ada MCAI, yaitu Dewan Nasional AI, Forum Kolaboratif Pemerintah, Akademisi, dan Swasta. Yang ketiga ada ITIDA, yaitu mendukung ekosistem teknologi pendanaan dan inkubasi startup AI. Nah, selanjutnya yang keempat ada Pusat Perlindungan Data Pribadi, yaitu berdasarkan UU nomor 151 tahun 2020, yaitu yang dimana itu adalah fokus pada keamanan data. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada aspek etika atau hukum yang diatur. Jadi Mesir ini telah mengatur sejumlah aspek etika dan hukum untuk memastikan pengembangan serta penerapan kecerdasan buatan dilakukan secara bertanggung jawab. Salah satu langkah pentingnya adalah Mesir menerbitkan eh, UU nomor 151 tahun 2020 untuk melindungi data pribadi dan menetapkan kewajiban hukum bagi pengelolaan data. Langkah ini menunjukkan komitmen Mesir pada pengembangan AI yang etis dan legal. Nah, yang selanjutnya adalah kebijakan AI nasional. Nah, untuk di Indonesia, Indonesia juga telah menyusun strategi nasional kecerdasan AI atau bisa disebut dengan Stranas KA 2020 sampai 2045. Nah, Stranas KA ini itu adalah sebagai dokumen kebijakan utama yang menjadi acuan kementerian, lembaga pemerintahan daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI. Nah, Stranas KA ini menekankan area fokus itu eh, seperti etika dan kebijakan AI. Nah, untuk prioritas dalam Stranas KA ini itu ada 5, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan, dan juga mobilitas dan juga birokrasi. Nah, untuk Stranas KA ini juga mempunyai visi, yaitu mendukung Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, untuk Mesir, Mesir juga meluncurkan strategi AI, yaitu adalah National Center of Artificial Intelligence atau NCAI, sebagai lembaga pengarah utama. Eh, dan untuk sektor fokusnya yaitu adalah eh, meliputi peningkatan kontribusi sektor TIK, teknologi informasi dan komunikasi hingga 7,1 dari PDB pada tahun 2030 dan pengembangan 30.000 profesional AI. Mesir juga menonjolkan integrasi AI dalam pengalaman wisata, manajemen manajemen arus wisatawan dan pelestarian situs sejarah melalui teknologi AR atau VR dan analitik prediktif. Selanjutnya itu adalah pembahasan dimensi perbandingan. Indonesia memiliki Stranaskala 2020 sampai 2045 dikoordinasikan oleh BPPT dan Kemenkominfo. Fokus utamanya adalah mencakup kesehatan, birokrasi, pendidikan, pangan, dan juga mobilitas. Dengan pengembangan SDM dan digitalisasi nasional. Mesir juga menjalankan strategi AI 2025 sampai 2030 melalui NCAI. Fokusnya adalah pada pariwisata, TIK, dan budaya. Targetnya mencetak 30.000 profesional AI serta mendorong eh, serta mendorong integrasi AR atau VR, digitalisasi museum dan juga eh, museum. Nah, untuk perbandingan dengan Indonesia, eh, peta kekuatan Indonesia, dokumen strategis jangka panjang. Nah, dokumen strategis jangka panjang ini, Indonesia memiliki roadmap AI hingga 2045 yang terintegrasi dengan visi pembangunan sosial.
Nah, pendekatan holistiknya yaitu talenta, infrastruktur, dan juga tata kelola. Sektor prioritas luas dan strategis, dan yang terakhir adalah inisiatif data center dan digitalisasi layanan publik. Nah, untuk kelemahannya yaitu kesiapan SDM. Nah, ketidaktersediaan tenaga kerja yang terampil pada bidang AI. Dan yang kedua itu adalah regulasi dan etika. Implementasi regulasi dan pengawasan etika AI masih dalam tahap awal dan memerlukan penguatan. Dan yang terakhir adalah infrastruktur data. Distribusi dan kualitas infrastruktur digital belum merata di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah analisis dan rekomendasi kebijakan untuk Indonesia. Pelajaran dari negara-negara lain itu, Mesir punya strategi AI nasional sejak 2021 yang fokusnya itu terhadap SDM, riset, kolaborasi, dan investasi asing. Indonesia bisa saja menjaga pendekatan ini dengan koordinasi lintas sektor. Mesir juga aktif melatih talenta mereka melalui kerjasama universitas, swasta, dan pemerintah. Hal yang bisa diadopsi Indonesia adalah lewat pelatihan inklusif. Selain itu, infrastruktur data Mesir juga sudah maju. Jadi, Indonesia perlu meningkatkan investasi dan kebijakan data sharing. Pada umumnya, pengembangan AI di Indonesia masih awal dengan fokus pada SDM, infrastruktur digital, dan integrasi di sektor prioritas lewat Stranas AI 2020 sampai 2045. Tantangannya meliputi regulasi dan etika yang belum kuat, infrastruktur belum merata, keterbatasan SDM, serta koordinasi lembaga yang lemah. Dibandingkan Mesir, negara itu lebih maju dengan lembaga khusus NCAI, kode AI yang mengikat, serta penerapan AI di proyek besar dan pelatihan SDM yang masif. Selanjutnya, implikasi masa depan pengembangan dan tata kelola AI di Indonesia. Pengembangan AI di Indonesia masih awal dan butuh percepatan. Strategi nasional perlu lebih operasional dan terukur. Penguatan infrastruktur digital serta pembangunan pusat data sangat penting. Oleh karena itu, regulasi dan etika AI harus diperjelas untuk perlindungan data dan mencegah bias. Peningkatan SDM juga perlu diperluas secara inklusif. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi tugas besar bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.